Beberapa pria dengan cepat menyeret Kinan ke mobil dan kemudian mereka melesat pergi. Mereka terus melemparkan pertanyaannya, tetapi Kinan tetap diam seolah dia tidak mengerti apa yang mereka katakan. Para pria itu penasaran melihat wajahnya yang tenang. Kenapa rasanya dia tidak takut pada kita? Pria lain tertawa. Mungkin dia mengira kita di sini untuk menyelamatkannya. Hahaha. Kupikir kau benar, tapi meski begitu, dia seharusnya memberi kita senyum penghargaan. Mungkin masih shock karena jatuh yang kasar. Sayang sekali kalau begitu, celoteh pria itu dan jari-jarinya menggoda dagu Kinan. Wajah yang cantik, jika bukan karena fakta bahwa dia akan mendapatkan harga yang bagus, aku tidak keberatan melakukannya di sini dan sekarang. Hei. Antri dulu, aku. Terakhir kali, kamu mendapat rasa pertama, kali ini giliranku. Berhenti berdebat, kami telah menangkap beberapa, setiap orang akan memiliki kesempatan mereka, tidak ada yang akan dibiarkan menggantung kering. Setelah pria itu selesai berbicara, semua orang tertawa terbahak-bahak. Kinan menurunkan tatapan ganasnya saat kata-kata tidak menyenangkan melayang ke telinganya. Dia tidak takut pada orang-orang ini, jika ada, dia berencana untuk mengambil nyawa mereka. Dia tidak akan pernah menunjukkan kebaikan kepada sampah bumi, terutama mereka yang menindas wanita. Bahkan jika orang-orang ini tidak mengejarnya secara langsung, dia tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Kinan tidak tahu bahwa kesempatan untuk memusnahkan kelompok sampah ini akan datang lebih cepat dari yang dia bayangkan. Mobil melaju sampai malam tiba dan mereka telah mencapai pangkalan terpencil. Pangkalannya kecil, dijaga oleh 20 hingga 30 orang. Mereka sangat gembira ketika mereka melihat mobil itu memiliki seorang wanita di dalamnya. Pemimpin gemuk itu memindai setiap inci tubuh Kinan dan mengangguk dengan puas. Yang ini tidak buruk, kecantikan timur seperti ini selalu mendapat harga yang bagus. Lelang dia besok, bagus sekali, kali ini kalian telah melakukan pekerjaan dengan baik. Seorang pria kurus yang telah mengeluarkan air liur pada Kinan di perjalanan mobil bertanya dengan mesum, "Bos, bisakah anak-anak itu mencicipi sedikit sebelum pelelangan?" Bos menolaknya mentah-mentah, "Tidak, tubuhnya terlalu lemah. Apakah kamu akan membayar jika dia patah? Namun, ada beberapa yang dalam kondisi cukup baik, seluruh gengmu dapat memilihmu. Tapi ingat untuk tidak berlebihan dia." "Terima kasih, bos." Sekelompok pria bersorak. Setelah itu mereka menangkap Kinan dan mendorongnya ke sebuah ruangan dengan kasar. Mereka mendorongnya ke sudut. Kemudian, seperti sekawanan serigala lapar, mereka melompat ke atas wanita lain di sana. Seolah merasakan malapetaka yang akan datang, para wanita menjadi gila, berjuang dari cengkeraman pria saat mereka meratap dan menjerit tak terkendali. Sekelompok pria tidak mengharapkan reaksi kekerasan seperti itu, sehingga beberapa wanita berhasil melepaskan diri dari cengkeraman mereka. Namun, mereka tidak marah, malah mereka mulai tertawa geli. Mereka melanjutkan permainan kucing dan tikus. Para wanita terus berjuang dengan sekuat tenaga, membuat ruangan menjadi kacau balau. Tawa dan makian para pria yang dikombinasikan dengan teriakan dan tangisan para wanita cukup kuat untuk meruntuhkan atap. Beberapa pria langsung pergi ke bisnis, menjebak wanita dengan tubuh mereka. Para wanita yang diserang berjuang seperti orang gila, tetapi semakin mereka berjuang, semakin tidak manusiawi para pria menjadi. Orang-orang itu telah kehilangan semua jejak kemanusiaan dan rasionalitas. Beberapa dari mereka mencengkeram kepala wanita dan memukulnya ke dinding atau tanah, menggilingnya secara kiasan dan harfiah. Salah satu dari mereka melanggar perintah bos dan melompat ke arah Kinan dengan kejam. Terima ini, Kinan menendangnya, tendangan yang tak terduga membuat pria itu jatuh ke lantai. "Anjing, aku akan membuatmu membayar untuk itu." Pria yang marah itu maju ke Kinan lagi.
Kali ini, dia menjepit anggota badan Kinan dan mulai merobek pakaian Kinan saat tangannya yang lain menamparnya terus-menerus untuk membuatnya patuh. Pada saat itu, teriakan kasar seorang pria terdengar di antara kerumunan. Semua orang tercengang oleh teriakan yang tiba-tiba. Kemudian, mereka melihat seorang wanita berambut pendek dengan wajah Asia, menggunakan pisau cukur tipis di tangannya untuk menggorok leher pria yang menyerangnya. Pria itu memegangi luka di lehernya dengan sayang saat matanya melotot tak percaya. Dia tidak menyangka wanita yang tidak berbahaya itu begitu kejam dan cepat. Begitu cepat, dia tidak punya waktu untuk membela diri. Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Arterinya pecah, rasa sakitnya membuat matanya melotot ketakutan. Dia memelototi wanita di depannya dengan marah, matanya menyala dengan niat mematikan. Namun, detik berikutnya, dia ambruk ke lantai seperti cucian basah. Dia sudah mati. Itu membuat para pria lainnya sadar. Mereka mengeluarkan senjata mereka. "Cih, bunuh dia!" salah satu pria berteriak dengan marah. Wanita berambut pendek itu mundur selangkah, menatap penyerangnya dengan sepasang mata dendam. Beberapa menit sebelum orang-orang itu menarik pelatuknya, mereka mendengar suara tembakan dari luar. Ini mengirimkan kejutan lain melalui kerumunan. Sebelum mereka bisa pulih, serangkaian tembakan terdengar. "Asu, kita diserang!" teriak seseorang dari luar. Wajah para pria di ruangan itu berubah. Mereka meninggalkan para wanita di belakang dan bergegas keluar. Namun, pada menit terakhir, salah satu pria berhenti dan berjalan kembali, pistolnya diarahkan langsung ke kepala wanita berambut pendek itu. Wanita yang baru saja menghela napas lega kembali tegang dan wajahnya memucat. Wajah pria itu bersinar dengan senyum jahat saat jarinya menekan pelatuknya. Tembakannya dilepaskan tetapi meleset karena Kinan menjegal pria itu pada menit terakhir. Wanita berambut pendek itu terkejut bahwa seseorang telah datang membantunya. Namun, dia dengan cepat pulih dan juga menyerang pria itu. "Cih, aku akan membunuhmu jalang," pria terguling itu mengutuk dengan marah. Wanita berambut pendek itu mengangkangi tubuhnya dan menghujani pria itu dengan pukulan. "Kaulah yang akan mati." Mereka mulai bergumul. Namun, wanita itu berada pada posisi yang kurang menguntungkan secara fisik dan dia terlempar dari pria itu. Pria itu mengambil kesempatan untuk mengambil pistol yang jatuh saat bergumul. Namun, orang lain mengambil pistol terlebih dahulu. Pria itu tercengang, dia mengangkat kepalanya perlahan untuk melihat ujung gelap laras senapan mengarah tepat ke kepalanya. Wanita itulah yang pertama kali menanganinya sambil memegang pistol. Mata Kinan dingin dan sama sekali tanpa emosi. Pria itu mengangkat tangannya tanda menyerah. "Hei, letakkan pistolnya, jangan gila." Pria itu berdiri perlahan, matanya mengamati penurunan konsentrasi Kinan, mencoba merebut pistol darinya. "Tembak dia!" teriak wanita berambut pendek itu. Kilatan kecemasan melintas di mata pria itu dan dia berkata sambil tersenyum, "Sayang, kamu tidak ingin mengambil nyawa seseorang. Membunuh itu buruk, jadi letakkan pistolnya, atau lebih baik lagi, berikan padaku, aku akan melakukannya." "Tetap aman." Dia mengulurkan tangan ke arah Kinan dengan hati-hati. Kinan tersenyum. "Baik, ini, ambil ini." Dengan itu, dia melepaskan tembakan. Tembakan itu merobek tubuh pria itu, membuatnya kejang-kejang secara tidak wajar. Dia menatap luka menganga di dadanya yang mengeluarkan darah. Semua wanita di ruangan itu terkejut, mereka tidak mengira dia akan menembak begitu tiba-tiba. Bahkan wanita berambut pendek itu tercengang karena kesannya bahwa wanita normal tidak memilikinya untuk mengoperasikan senjata api. Orang yang tertembak adalah yang paling terkejut. Dia tidak berpikir dia akan mati di tangan seorang wanita yang mereka perlakukan sebagai ternak. "Bagaimana ini mungkin? Kamu?"
Pria itu memelototi Kinan dengan mata merah. Ekspresi Kinan tenang, begitu tenang hingga menakutkan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.